akan memberikan kenikmatan dunia baik kepada orang-orang yang Allah cintai ataupun kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Nikmat dunia itu Allah berikan cuma-cuma kepada siapa saja, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, baik yang kufur ataupun yang bertauhid. Tapi wala yu'til iman illa man hibbuh. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah memberikan nikmat keimanan melainkan kepada orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu nikmat keimanan ini nikmat yang khusus. Dikarenakan cintanya Allah Tabaraka wa taala, maka cintanya tersebut akan memunculkan nikmat keimanan kepada seorang hamba yang Allah inginkan kepadanya kebaikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum jami'an, jujurlah kita memuji Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita dan kepada semua kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan kepadanya. Semoga nikmat ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala cabut sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dari dunia ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam diperuntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dan kebaikan hingga yaumil qiyamah. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat arhamanallah wa iyyakum jami'an. Pada pembahasan kita dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi ini, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membicarakan masalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini satu penentuan keberkahan seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu. Dilihat dari keikhlasan dia. Jadi keberkahan seseorang dalam menuntut ilmu dilihat dari keikhlasan dia. Oleh karena itu, beliau katakan dalam kitab beliau ini bahwasanya idza qala qail, apabila ada seseorang yang berkata ataupun bertanya bima yakunul ikhlas fi talabil ilmi, dengan cara apa atau bagaimana caranya seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau ikhlas karena Allah itu sifatnya global. Sifatnya global. Kita harus ikhlas, itu global. Dan kita ingin secara terperinci orang-orang yang betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu. Karena ini penentu keberkahan atau tidak keberkahan dia dalam memiliki ilmu yang telah dia dapatkan dalam majelis ilmu tersebut. Kemudian dikatakan yakunu fi umur. Ada beberapa perkara seseorang itu dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu. Al-awwal, yang pertama, antanwiya bidzalika imtithali amrillah. Yang pertama, dia menuntut ilmu niatnya agar dia mengetahui perintah Allah hingga dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama ini. Jadi tujuan dia hadir ke majelis ilmu untuk mengetahui perintah daripada perintah Allah Jalla wa Ala, agar dia bisa menjalankannya. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala amara bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang memerintahkan bagi kita untuk mengamalkan apa? Ilmu tersebut. Jadi bukan sekedar pengetahuan doang. Jadi kita menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar modal pengetahuan. Tapi kita menuntut ilmu itu tujuannya agar kita bisa mengamalkan perintah daripada perintah Allah. Kita jadikan perintah Allah itu sebagai bentuk amal
ibadah ataupun amal soleh kita. Lihat suatu penyesalan bagi orang-orang yang tidak banyak beramal, yang tidak disibukkan dengan amal soleh. Lihat dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-23 dan 24. Surah Al-Fajr. Ini suatu penyesalan, suatu kerugian dan kehancuran. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Di hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka neraka jahanam. Di hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka neraka jahanam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu sadarlah manusia akan dirinya, akan kerugiannya. Tapi apa kata Allah? Wa anna lahu dzikra. Tetapi kesadaran dia itu nggak ada gunanya. Sadar setelah kematian itu nggak ada manfaatnya. Hanya dia berikrar, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, duhai, celakalah kami. Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku selalu mendahulukan amal ibadahku untuk di hari kehidupanku ini. Alangkah baiknya kalau aku tuh mendahulukan amal. Bukan sekedar banyak ngomong, tapi banyak beramal. Maka anak ajak pribadi anak dan kepada ikhwan dan akhwat, sibukkan diri kita dengan banyak beramal, dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Sekecil apapun amalan kita, pergunakan itu sebagai bentuk modal untuk di hari kematian kita. Karena kita tidak tahu dengan amalan apa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Sibukkan diri kita dengan amal dan jangan sibukkan diri kita dengan fitnah. Habiskan waktu kita dengan amal. Jangan kita habiskan waktu kita dengan urusan dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka cuma berkata nanti di yaumil kiamat, duhai celakanya aku, kalau sekiranya dulu aku selalu mendahulukan amal ibadah yang telah ku ketahui untuk di hari kehidupanku ini, maka aku itu gak akan susah, gak akan celaka. Begitulah penderitaan orang-orang yang tidak menghiraukan dirinya akan amal. Makanya kita menuntut ilmu, ikhwan, akhwat fillah. Pergunakan tujuan paling tertinggi dalam menuntut ilmu itu adalah untuk apa? Beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk beramal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arhamani Allah wa iyyakum jami'an. Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau katakan dalam sebuah perkataan beliau yang sangat indah. Ini seharusnya dicatat dengan tinta emas. Perkataan yang sangat indah bagi para thalibul ilmi. Wal wajib ala kulli man tahammana nafsah wa yakhsha 'alaiha al-halak. Kata beliau, subhanallah. Dan suatu kewajiban, kata beliau, suatu kewajiban yang gak bisa tawar-tawar bagi setiap orang-orang yang mementingkan keselamatan dirinya. Ini suatu kewajiban bagi setiap orang-orang yang senantiasa mementingkan dirinya. Dia perhatian sama dirinya gitu, mementingkan dirinya hingga memperhatikan dirinya. Atau bagi orang-orang yang merasa takut akan kebinasaan dan kehancuran buat dirinya. Dia takut sekali kehancuran kebinasaan itu terhadap dirinya. Dia sangat khawatir
hingga dia senantiasa peduli sama dirinya, sibuk dengan dirinya. Apa kata beliau? Antahrusa ala talibil ilmi wa ala halaqatil ilmi liyastafida wa yufid. Kata beliau, kalau engkau betul-betul sayang sama diri kita, kita betul-betul sayang sama diri kita dan perhatian sama diri kita, hingga kita khawatir diri kita itu berada pada jurang kehancuran dan kebinasaan, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Halaqatul ilm, atau engkau itu sibuk dalam mengikuti majelis-majelis ilmu. Sibukkan dirimu dengan mengikuti majelis ilmu, menuntut ilmu dan mengikuti majelis-majelis ilmu. Halaqatul ilm, itu kata beliau. Apa tujuannya? Liyastafida wa yufid, agar engkau bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan ilmu tersebut bisa memberikan faedah buatmu. Engkau bisa mengambil manfaat dan kau mendapatkan apa? Faedah dari ilmu tersebut. Itu tujuan kita menuntut ilmu, bukan kebanggaan, bukan pandangan manusia, tapi kita duduk dalam majelis ilmu untuk mengambil faedah, manfaat dari ilmu yang telah kita tuntut, hingga kita bisa tegak berdiri hidup kita di atas amal dari ilmu yang telah kita dapatkan. Makanya qala ba'dul ulama, bahasa para ulama telah berkata dalam masalah ini, dalam bab ini, dalam kitab fil hidayah wal hidayah, apa kata para ulama? Wala tafrah, nggak pantas kamu itu memiliki suatu kesenangan dan kebanggaan dari nilai-nilai dunia. Nggak pantas kamu berbangga-bangga, bersenang-senang, nggak pantas, kata beliau. Illa biziyadatil ilmi wal amal, kecuali ketika bertambah kepadamu itu ilmu dan bertambah kepadamu itu amal. Subhanallah. Jadi nggak ada yang perlu kita banggakan dunia ini, dan nggak ada yang perlu kita bergembirakan dengan dunia ini, kecuali kita dianugerahi oleh Allah tambahan ilmu dan amal. Subhanallah. Mengapa? Fa innahuma rafiquka wa yusahibuka fil qabr. Karena sesungguhnya dua perkara itu, ilmu dan amal, itulah yang akan setia menemanimu di alam kubur. Itu yang mesti kau banggakan, dan itu yang semesti engkau buru, engkau tuntut sampai engkau mendapatkan dia sebagai teman setiamu ketika engkau sedang membujur jasadmu di liang lahat. Ilmu dan amal. Maka oleh karena itu, sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal setelah kita menuntut ilmu. Jangan sibukkan dengan kebanggaan. Tidak pantas kita berbangga-bangga dengan urusan dunia. Cukuplah kita bergembira dengan karunia Allah ketika Allah menganugerahkan kepada kita tambahan ilmu dan tambahan amal. Dan sedihlah kita al-ikhwan wal akhwat fillah, ketika umur kita berkurang tapi amal ibadah kita tidak ada tambahan. Ada satu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diangkat oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala alaih, yang mana beliau katakan, wa ma min mayyitin yamutu illa nadam. Tidak ada satu orang pun yang mati, tidak ada satu orang pun yang wafat, kecuali dia pasti akan menyesal, kata beliau. Gak ada orang yang mati kecuali akan menyesal, dengan penyesalan yang tiada berguna. Udah gak bisa lagi diralat kehidupan itu. Dan sabda daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ikhwan wal akhwat fillah,
Ma min mayyitin yamutu illa nadam. Tidak ada satu mayit, tidak ada satu manusia yang mati, wafat, kecuali dia pasti akan menyesal. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat terutama, bagaimana rasa ketika kita punya penyesalan? Sakit enggak? Sakit. Aku menyesal. Liris rasa hati ini tersayat-sayat ketika kita mendapatkan sesuatu hal dari urusan dunia itu yang membuat kita menyesal. Habis harapan kita. Makanya beliau katakan, ma min mayyitin yamutu illa nadam. Tidak ada satu mayit pun yang wafat kecuali dia itu akan menyesal. Kira-kira kalau sabda ini secara umum kira-kira takut dah kita bapak-bapak ibu-ibu? Kita semua bakal jadi manusia-manusia apa? Manusia apa? Penyesal dan menyesal. Gak ada kekhawatiran kita. Di mana ilmu kita? Kalau nggak ada rasa khawatir kita, di mana keimanan kita, ikhwan? Wala khotifillah. Sadarlah kita itu manusia yang butuh agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang menyesal setelah kematian kita. Kemudian beliau katakan, hadis Rasulullah SAW katakan, wa in kana muhsinan nadam. Kendati pun jikalau kita orang-orang yang banyak berbuat kebajikan, amal soleh, tetap menyesal, kata beliau. Jadi jangan merasa cukup al-ikhwan, wala khawatifillah, jangan merasa cukup dengan usaha yang selama ini kita bangun. Beliau katakan, wa in kana muhsinan nadam. Walaupun kau itu orang-orang yang telah berbuat kebajikan, beramal soleh, tetap akan menyesal, kata beliau. Kenapa menyesal? Allah yakunu izdad. Mengapalah dulu aku gak suka menambahnya, kok suka mencukupkan diri. Kita sibuk ngaji, terus ngaji, tapi lupa kita dalam beramal. Kita sibuk mempelajari ayat-ayat Allah, mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, dan mendengarkan tentang penjelasan hadis-hadis Rasulullah SAW ala fahmi salafil ummah. Namun terkadang kita terlupakan dalam menyibukkan diri untuk beramal. Bagaimana para salaf dahulu mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa kita nggak selalu menambah? Berapa banyak amal-amal ibadah yang terhalang bagi kita untuk mengamalkannya, hingga kita nggak bisa menambah kehidupan kita untuk beramal. Umur makin berkurang, amalan tidak juga bertambah. Waliyadzubillah. Hafalan tidak bertambah, keikhlasan juga nggak bertambah, kesungguhan nggak bertambah, persiapan dalam menghadapi kematian juga nggak bertambah. Pasti manusia ini akan menyesal, dan kita akan menyesal walaupun selama ini kita berbuat apa? Amal soleh. Kita sudah menapaki jalan para salaf, bagaimana hidup di atas Al-Quran, bagaimana hidup dalam agama Islam di atas hadis Rasulullah SAW. Kita sudah mencoba menapaki jalan-jalan para salaf di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi terkadang kita mencukupkan diri hanya dengan slogan, hanya dengan casing. Kita akan menyesal. Sadarlah kita, ikhwan. Ketika kita tidak sibuk dalam menambah amal, kita akan menyesal. Wa in kana musian nadam, kata beliau. Kemudian, apatah lagi kalau seandainya kamu itu orang-orang yang banyak berbuat keburukan, berbuat maksiat, lebih lagi apa? Menyesal. Al-ikhwan, salah satu kemaksiatan yang kita lakukan, dan bahkan itu mungkin kemaksiatan sir bagi kita, tersembunyi, apa itu? Malasnya kita beribadah ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW menjanjikan balasan dan ganjaran sangat terbesar, tapi kita terhalang. Kenapa? Gak yakin kita dengan janji Allah Azza wa Jalla. Karena setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan surga. Tapi berapa banyak amalan yang Allah janjikan jika diamalkan balasan surga, tapi kita terhalang dengannya. Waliyadzubillah.
Karena kita nggak percaya. Kurang keimanan kita terhadap janji Allah yang begitu dekatnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hingga kurangnya keyakinan kita dan keimanan kita membuat kita itu lamban dalam beramal. Subhanallah. Coba ma'asyiral muslimin wal muslimat. Coba kita beramal pakai spek yang paling terkecil. Kita beramal mulai sekarang pakai spek paling terkecil. Apa itu? Beramal cukup 5 menit. Jikalau kita semua malas baca Quran di pagi hari pada subuh, untuk memulai aktivitas kita, mengambil keberkahan di pagi hari, pakai spek kecil. Aku akan qiraatul Quran pagi hari ini 5 menit. Spek kecil 5 menit. Gak usah banyak-banyak. Kira-kira kalau 5 menit itu kalau kita baca berapa halaman? Berapa halaman Ustaz kira-kira? 2 lembar. 2 lembar. Itu spek kecil. Apa 1 lembar aja lah udah. Spek kecil aja, gak usah spek besar. Ketika di tengah perjalanan kita membaca, muncul kenikmatan kita. Hingga kita pun bertambah dan tak sadar sampai mungkin 20 menit. Tapi kita pakai apa? Spek kecil. Ketika kita setelah sholat wajib, mungkin ada timbul rasa malas untuk sholat nawafil kan, qobliyah dan ba'diyah, pakai spek kecil. Aku akan sholat cukup 5 menit untuk melawan sifat malas. Aku akan zikir, istighfar kepada Allah. Jangan lihat hitungan, tapi aku akan berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah di pagi hari ini dengan spek kecil. Mulai pagi hari itu dengan amal ibadah, sibukkan dengan ibadah. Karena Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Coba ambil spek kecil di pagi hari itu untuk mengambil keberkahan. Para ulama menyebutkan bahwasanya pagi hari itu ibarat seekor onta. Seekor onta. Onta itu apabila dipegang kepalanya, mau diarahkan kemanapun, badan sama buntut, ekor, itu ikut kemana arah kepala yang kita arahkan atau berlawanan, kira-kira? Ngikut. Jadi para ulama itu menyebutkan pagi hari itu ibarat kepala onta yang kita pegang, kemudian kita arahkan kemana mereka akan mengarahkan, hingga kepala buntut akan ikut. Artinya apa? Kalau pagi hari itu kita pegang keberkahan dengan menyibukkan amal ibadah, jangan urusan dunia, maka siang hari, sore hari, malam hari akan mengikut keberkahan di pagi hari. Tapi kalau sudah pagi hari sia-sia, atau bikin tidur, atau bikin jalan-jalan, atau bikin apa? Jogging. Ada sini akhwat yang suka jogging. Nah, enggak, jangan. Bapak-bapak ada nggak jogging ini? Jalan-jalan. Subhanallah. Kalau di sini nih, di Sidimpuan jogging hari apa ini, Pak? Hari Ahad. Masih ada lagi ahlu sunnah jogging. Subhanallah. Sibukkan diri di pagi hari itu. Pagi yang penuh dengan keberkahan. Awali setelah sholat subuh, itu dengan apa? Zikir pagi. Kemudian awali lagi dengan apa? Qiraatul Quran. Kemudian awali dengan apa? Sholat dua. Pegang itu kepalanya itu, jadi badan dan buntut akan ikut. Ini terkadang kita nggak pandai megangnya. Mau dipegang buntut, ya nggak kenal lah. Pegang buntut ya kalah kita kan gitu. Jangan badan dipegang, nggak akan dapat kita. Tapi pegang kepalanya. Kalau udah pegang kepalanya, ibarat ini para ulama menyebutkan itu pagi hari itu ibarat kepala onta. Jadi ketika dipegang, kemana kemauan kita, apa yang kita inginkan, kemana arah yang akan kita inginkan, pasti badan dan ekornya akan ikut. Bisa paham ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Ambil keberkahan di pagi hari, jangan sibukkan dengan urusan dunia. Fokuskan pikiran kita untuk Allah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan. Ambil dan raih itu. Sibukkan dengan amal. Agar di siang hari, di malam hari, Allah juga berkahi amal tersebut gitu loh. Jadi nggak ada malasnya. Antum kalau sudah pagi hari malas, insya Allah siang malam tuh malas itu. Ya kan lah. Kalau pagi hari malas semuanya. Karena nggak ada
keberkahan. Apa yang mau diambil keberkahan? Keberkahan itu di pagi hari. Baik. Ma'asyiral muslimin. Wa in, kita teruskan. Wa in kana musian nada. Apabila manusia itu berbuat keburukan, dia akan menyesal. Menyesal. Apa yang kira-kira antum kurang semangat, kurang percaya, timbul malas, tapi masih yakin doang. Tapi keyakinan itu nggak menggugah antum untuk bersemangat dalam beramal, beribadah. Kelak kita akan menyesal. Mengapa? Allah yakunu istatab. Kenapa lah dulu aku nggak cepat bertobat dari kesalahanku, dari kekhilafanku? Sibuk dengan amal. Ini kita jangan sibuk dengan urusan dunia, fitnah. Sibukkan dengan amal ibadah kita. Apa yang bisa kita jadikan? Hari itu hari yang menjadi amal soleh, amal jariah, amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun hanya sekedar sepatah dua kata yang kita ucapkan. Makanya ini anak aja, ikhwan akhwat, beramal dengan spek kecil ya. Spek kecil. 5 menit. Nanti ibu-ibu mau belanja misalnya kan? Ah udahlah, tunggu dulu, aku mau 5 menit baca Quran sebelum aku belanja. 5 menit ya, tapi nggak terasa itu udah 10 menit kan gitu. Terasa nikmat atau 20 menit, tapi nikmat. Nggak akan Allah kurangin itu, yakinlah. Allah bahkan akan Allah berkahin. Baik. Allah yakun istatab. Dia akan menyesal karena dia kenapa nggak cepat bertobat. Kemudian nasihat Al-Imam Ibnu Utsaimin apa? Ihfad al-umr ya akhi. Jagalah masa-masa keemasan umurmu. Jagalah umurmu. Karena modal paling terbesar itu adalah apa? Umur. Wallahi, kata beliau, wallahi innahu la'aghla minal fiddati wal-dhahab. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya umur yang ada pada dirimu itu lebih berharga di mata Allah daripada emas dan perak. Jangan kau sia-siakan. Umur itu paling berharga. Kau sia-siakan, kau akan menyesal. Kau abaikan dia berlalu, engkau akan menyesal dan penuh dengan penderitaan. Kalau enggak engkau sibukkan umurmu dengan apa? Amal. Bisa dipahami, bapak-bapak, ibu-ibu ini? Gimana hati kita? Mau pakai spek kecil atau spek besar? Kalau spek besar, itu akan malas nanti. Karena berat. Jiwa ini nggak suka yang berat-berat. Maka jiwa ini mungkin bisa mau yang kecil-kecil. Kan gitu. Setiap hari aku akan bersedekah 5.000 perak lah, kan gitu. Spek kecil 5.000 perak, nggak usah 1 juta. Ya memang sih mendingan 1 juta ikhlas daripada 5.000 nggak ikhlas, kan gitu Pak ya. Mana lebih baik? 1 juta ikhlas sama 5.000 nggak ikhlas. Mana Abu Judi pilih? 1 juta ikhlas Pak ya, daripada 5.000 nggak ikhlas. Gimana konsepnya itu? Tapi begitulah. Intinya apa? Pakai spek kecil, 5.000 aja. 5.000 pasang, nggak usah pikir yang banyak-banyak. Allah nggak melihat jumlahnya. Allah melihat apa? Kesungguhan kita untuk beramal setelah kita berilmu. Maka ini poinnya pertama. Kalau mau betul antum, kita, anak, orang yang ikhlas yang menuntut ilmu, buktikan keikhlasan tersebut. Pasangnya dari mulai berjalan dari rumah untuk kita dapatkan ke majelis ilmu ini. Ilmu dalam perintah Allah dan perintah Rasul, hingga kita berniat sungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah untuk kita amalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan lupa ikhwan, akhwati fillah. Ya Allah, bantu hambamu ini untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat-Mu. Dan hambamu ini agar senantiasa berzikir kepadamu, mengingat-Mu. Dan bantu hambamu ini ya Allah untuk senantiasa bisa memperbaiki amal-amal ibadah. Sibukkan diri ya ikhwan. Itulah orang-orang ikhlas. Hingga kita menjadi orang-orang yang kerdil. Kita kalau ikhlas Pak, makin ikhlas makin kerdil kita Pak. Yang sombong itu karena dia itu nggak ada keikhlasannya, bukan karena Allah. Kalau kita makin ikhlas, makin kerdil kita merasa. Lihat para ulama, ada yang sombong.
Dan ada satu ulama pun yang membanggakan dirinya. Bahkan di antara mereka mengatakan lebih baik aku tidur semalam suntuk, gak beribadah apapun di malam hari, tapi aku bangun di pagi hari dalam keadaan menyesal, daripada aku sholat malam satu malam suntuk beribadah, tapi di pagi hari aku bangun dengan rasa ujub. Subhanallah. Ujub itu tersembunyi, al-Ikhwan. Ini ku tengok di masjid nggak ada yang sholat, matanya pun masih bengkak-bengkak semua. Ini kenapa nggak bangun malam ini? Cuma aku tuh yang bangun malam ini. Walaupun nggak disebutkan, tapi hati ujub dah itu. Bangga diri, waliyadzubillah. Ini yang ngaji cuman kami itu aja. Aku termasuk yang nggak pernah absen. Kalau si pulang tuh absen aja itu. Antum nggak sebutkan, tapi itulah ujub, ikhwan. Ada satu kisah, ikhwan. Ini harus dijaga ini. Kalau antum disadarkan sama Allah, berarti ilmu antum bermanfaat. Ana mendengar Ustadz Khalid Basalamah, beliau mengatakan tidak ada ana pernah mengamalkan satu kesalahan, satu maksiat yang ana pandang itu kecil. Maksiat yang kulakukan itu kecil. Tapi walaupun kecil, Allah haramkan, Allah halangi ana untuk sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Jadi aku itu. Begitu buruknya keburukan gitu loh, sampai menghalangi apa? Amal ibadah yang sangat besar. Dan begitu juga anak pernah mengalami hal yang demikian ketika anak baca Quran, dan anak ada rasa ujub ketika anak baca Quran di masjid, di sekeliling kaum muslimin yang juga baca Quran, tapi hati anak ujub. Wallahi 5 hari Allah halangi anak untuk baca Quran, nggak bisa baca Quran anak 5 hari. Jadi itu anak hitung, subhanallah. Begitu buruknya sifat ujub. Tapi terkadang kita nggak sadar kalau itu terhalang gitu loh. Yang biasa kita lakukan terhalang, kita nggak sadar. 5 hari anak nggak bisa baca Quran. Bukan nggak ada waktu bebas, waktu lapang bagi anak. Tapi Allah beratkan hati anak, tangan anak, mata anak tertuju kepada Al-Quran. Begitu buruknya yang namanya apa? Ujub. Maka jangan sekali-kali ada sifat ujub, karena Allah nggak menghendaki sifat ujub, ikhwan. Itu yang pertama, ikhlas dalam menuntut ilmu, yaitu apa? Tujuan hanya untuk amalkan, diamalkan. Maka fokuskan, ikhwan, agar kita menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Ibrahim bin Idham, beliau mengatakan, utlubul ilma lil amal. Tuntutlah ilmu, belajarlah engkau, menuntut ilmulah engkau untuk sekedar engkau amalkan, kata beliau. Sibukkan dengan setelah menuntut ilmu itu beramal. Mengapa? Fa inna aktsarun nas, karena kebanyakan manusia qad ghalatu. Kebanyakan manusia ini tertipu dengan ilmu yang telah dia tuntut. Banyak manusia tertipu dengan ilmunya, tertipu, gak sadar dia sudah tertipu dengan ilmunya. Banyak ilmu dia tertipu dengan ilmunya. Fa inna aktsarun nas ghalatu, kata beliau. Sungguh manusia itu qad ghalatu, tertipu gitu loh. Keliru, salah dalam memahami ilmu. Hatta sara ilmuhum kal jibal wa amaluhum kadzur. Sampai-sampai saking tertipunya dia, ilmunya dia itu bagikan apa? Gunung. Banyak. Kalau cerita apa yang nggak tahu dia, Pak? Semua tahu dia. Bahkan dia yang paling tahu. Tapi apa? Amalannya bagikan apa? Biji jagung kecil. Karena nggak perhatian dengan apa? Amal. Hanya sibuk dengan ilmu. Jangan kita menjadi orang tertipu, ikhwan. Sibukkan diri kita dengan amal. Apa yang bisa kita pergunakan? Umur kita untuk beramal. Jangan disia-siakan. Yang kedua, itu ikhlas yang pertama. Tolong dipahami nih, keikhlasan itu ketika niat kita itu menuntut ilmu untuk kita amalkan, jangan untuk sia-siakan. Yang kedua, antanwiya bidzalika hifdzus syariatillah. Engkau juga harus berniat menuntut ilmu itu tujuanmu untuk menjaga syariat Allah. Jadi fokus syariatnya. Untuk menjaga syariat
Allah Azza wa Jalla, hifdz syariatillah. Ini dia. Bukan cari banyaknya, tapi carilah keutamaan dari syariat Allah hingga antum menjadi orang-orang yang menjaga syariat Allah. Subhanallah. Antanwiya bidzalika hifdz syariatillah. Engkau berniat menuntut ilmu itu tujuannya agar engkau bisa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat Allah. Lianna hifdz syariatillah yakunu bitta'allumi wa yakunu bil hifdzi fis sudur. Karena orang-orang yang dikatakan menjaga syariat Allah, orang-orang yang dikatakan menjaga syariat Allah itu adalah orang-orang yang belajar. Jadi dikatakan menjaga syariat Allah itu yang belajar. Tidak mungkin antuna kita semuanya tergolong orang-orang yang menjaga syariat Allah, hukum-hukum Allah, tapi kita malas menuntut ilmu. Tidak pantas ini. Harga mati seorang muslim talibul ilmi itu menuntut ilmu. Pak, ahlu sunnah salafi banyak enggak sekarang ini? Banyak. Tapi dari sekian banyak ahlu sunnah salafi, sedikit sekali dari kalangan mereka yang talibul ilmi. Sedikit sekali. Coba antum lihat coba. Di Sidipan ini kira-kira mengaku ahlu sunnah salafi banyak enggak? Banyak. Ini aula ini udah nggak cukup ini, nggak cukup Pak. Nggak cukup, mau ikhwan, mau akhwan sama aja. Kalau bahasa Jawa itu podo wae. Ngaku doang, ngaku ini salafi, ngaku ini ahlu sunnah, tapi menuntut ilmu malas, nggak pantas ini. Tong kosong, nyarinya besar pasak. Wih, hafal kali bapak-bapak ibu-ibu. Hafal kali kalau ya. Banyak orang ngaku ahlu sunnah itu banyak orang mengaku salafi, tapi sedikit dari kalangan mereka menjadi thalibul ilmi. Pak, bapak-bapak ibu-ibu pernah meneliti enggak para salaf kita dahulu? Lihat para salaf dahulu Pak. Setiap mereka belajar dengan seorang alim, nggak ada dari kalangan mereka kecuali mereka menjadi seorang alim. Nggak ada orang belajar dengan seorang guru kecuali mereka akan menjadi seorang ulama. Coba sebutkan siapa yang nggak menjadi seorang ulama. Lihat, kita ambil contoh Anas Malik radhiyallahu anhu. Anas Malik itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Pembantu, ya pendamping Rasulullah kan. Kapan Anas Malik itu mendampingi Rasulullah? Kapan? Ada yang tahu? Dari mulai umur berapa? Beliau anaknya Ummu Sulaim. Beliau Anas Malik itu anaknya, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ada sini nama Ummu Sulaim sini? Ada nggak? Nggak ada. Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim menyerahkan sebagai hadiah buat Rasulullah SAW dari Ummu Sulaim, memberikan suatu hadiah kepada beliau, itu anaknya yang bernama Anas Malik dari semenjak umur 8 tahun. Ingat, Anas Malik itu mendampingi Rasulullah SAW dari mulai kecil, dari umur 8 tahun sampai didoakan. Rasulullah itu mendoakan beliau agar Allah karuniakan anak yang banyak, harta yang melimpah, hingga keturunan beliau, anak dan cucunya itu ratusan. Ada sebagian ulama mengatakan 135. Ya seperti itu Allah. Kalau sudah Rasulullah mendoakan gimana? Karunia. Antum punya anak itu karunia loh. Punya anak banyak itu karunia, bukan beban hidup. Ini antum punya anak banyak beban hidup, takut. Wallahu karunia. Hingga beliau pun menjadi orang terkaya. Sampai tidak ada satu sahabat yang paling panjang umurnya kecuali siapa? Anas Malik. Berapa umurnya? Ada yang tahu? Berapa?
Berapa Bu? Ibu paling hafal nih, kalau cerita umur paling hafal. Kalau bapak nggak hafal itu. Anaknya, kalau bapak, anak pertama ingatlah dia. Lahir tahun berapa, umur berapa. Tapi kalau sudah anak ketiga, keempat, kelima, udah nggak hafal itu dah. Hafalnya cuman umurnya 40 hari udah hafal itu. Berapa umur Anas Malik wafat? 132. Sekitar 132. Paling terlama umur beliau. Dan beliau manusia di antara para sahabat yang paling faqih dalam masalah hukum. Hingga beliau mendidik para tabi'in. Di antara para tabi'in yang beliau didik menjadi seorang ulama terbesar itu adalah Imam Hasan al-Basri. Itu murid beliau, murid Anas bin Malik. Subhanallah. Murid Imam Anas, sahabat Rasulullah yaitu Anas bin Malik. Subhanallah. Ada sekian puluhan, ya, Anda tidak hafal semua, puluhan murid Anas bin Malik menjadi seorang imam. Semoga ada murid beliau kecuali menjadi seorang imam. Pernahkah antum meneliti, ibu-ibu meneliti, bapak meneliti, kenapa dahulu ketika belajar langsung jadi ulama, bisa jadi ulama, walaupun menempuh perjalanan yang sangat panjang, gitu loh. Kenapa? Karena mereka istiqomah mendampingi seorang guru bermulazamah dari satu bab ke bab yang lain. Jadi nggak ada cerita tematik, Pak, Ibu. Makanya anak tadi cerita dengan salah satu ikhwan anak kepingin waktu anak di sini jangan disia-siakan gitu loh. Anak kepingin antum minta kepada anak satu kitab di waktu anak itu lapang, antum datang ke villa. Nah, ke villa antum datang sebagai penuntut ilmu. Antum masih mustami ini, belum penuntut ilmu. Mustami itu apa? Pendengar doang, belum penuntut ilmu, belum thalibul ilmi, belum. Antum datang, sempatkan waktu, dikala anak datang, bahas kitab apa yuk? Duduk antum 2 jam dengan anak. Satu waktu, kan banyak waktu luangan ini. Lebih banyak tidurnya lagi belum nawak daripada ngajarnya. Lebih banyak raun-raunnya lagi. Ceritanya apa? Safar dakwah. Cerita safar, kemana safar? Dakwah kemana? Sidimpuan. Padahal berapa jam aja? 4 jam. Berapa hari? 3 hari. Tapi cuma 2 jam atau 4 jam. Lainnya apa? Ngawur kesana kemari. Yang fakta kan? Artinya nggak dimanfaatkan. Coba untuk manfaatkan kesungguhan itu menjadi seorang thalibul ilmi. Tidak ada wanita yang paling termulia kecuali para sahabiah. Aisyah mengatakan, nggak ada wanita yang paling termulia kecuali para sahabiah. Kenapa? Kenapa mereka paling mulia? Karena mereka nggak malu menuntut kepada Rasulullah untuk menyisikan waktu agar Rasulullah mengajari mereka. Menuntut itu hak, dan itu nggak aib, dan itu nggak salah, bukan? Ibu-ibu nggak salah, malulah pula. Nggak ada wanita para sahabat itu malu dalam menuntut ilmu. Mulianya mereka karena nggak punya sifat malu dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Paham ini? Pergunakan. Setiap para asatidz datang, sempatkan waktu, ambil waktu dia untuk mengambil apa? Istifadhah, ilmu. Agar antuna bisa menambah pengetahuan tentang syariat Allah hingga antum menjadi pelindung penjaga syariat Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu tujahak, jagalah Allah, maka niscaya engkau akan dapatkan pertolongan Allah ada di hadapanmu. Subhanallah. Hududullah, jaga hukum-hukum Allah, syarat Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan jaga syarat Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepadamu. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Jangan malas-malas. Antum mau menjadi pembela, pejuang syarat Allah tapi malas menuntut ilmu. Cemen ini. Ahlu sunnah, cemen. Salafi, cemen. Kenapa? Malas menuntut. Harga diri seorang salafi, harga diri seorang ahlu sunnah itu ada pada apa? Ta'allum. Ada pada menuntut ilmu. Itu harga diri seorang muslim.
Ini ahlu sunnah keluyuran, si urusan dunia aja, menurut ilmu malas. Satu kitab pun nggak sesuai. Apa satu? Udah 20 tahun ngaji, 20 tahun. Tapi satu kitab pun nggak ada yang tamat. Subhanallah. Ini suatu musibah terbesar ya ikhwan bagi para thalibul ilmi. Satu kitab pun nggak selamat. Nggak ada yang tamat satu kitab. Kitab apa? Mau kita berjanji. Subhanallah, kitab apa yang antum selesaikan coba? Banyak kan kutip-kutip para ulama seperti apa? Kaifa nurabbi auladana, kitab Syekh Jamil Zainul kan, bagaimana cara mendidik anak yang benar. Coba antum pelajarin. Ini satu kitab pun nggak ada yang selesai kita, waliyadzubillah. Gimana kita mau menjaga syariat Allah, ikhwan? Para salaf tuh nggak ada. Para salaf kita, panutan kita, kedua kita tuh nggak ada. Yang nggak sibuk dengan kitab-kitab, nggak ada. Makanya harga ilmu itu mahal loh. Antum pernah nggak dengar ketika Imam Syafi'i mau datang belajar sama Imam Malik, apa yang ditawarkan sama Imam Malik dulu, Pak? Apa? Imam Syafi'i datang ke Imam Malik mau belajar. Terus Imam Malik ngomong apa? Ada yang tahu nggak? Ibu ada yang tahu nggak, Bu? Imam Malik ngomong apa, Bu? Antum mau belajar ya? Istilahnya seperti itu ya. Kalau antum mau belajar, hafal dulu kitabku Muwatta Imam Malik. Suruh ngapal lagi. Antum kalau diteri di sini, sama belajar sama anak syaratnya hafal 1 juz. Mak mati kali sok berkondo. Mau belajar aja pakai syarat-syarat. Mahal loh. Muwatta Imam Malik, suruh ngapal dulu baru boleh belajar. Bukan berarti Imam Malik sombong, enggak. Itulah harga paling termahal dari ilmu. Antum tinggal duduk, nongkrong, ngotot, begitu pulang, apa yang dapat? Udah metiku, udah alus sunat, garis lurus lagi. Padahal garis tak kemana garisnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita masih banyak, ayo ikhwan, kita masih kerdil ikhwan. Sibukkan diri kita dengan apa? Haidhu syariatillah bitta'allum. Sibukkan diri kita dengan menjaga syariat Allah dengan cara apa? Menuntut ilmu. Jadi haidhu syariatillah dengan cara menuntut ilmu dan dengan cara banyak menghafal. Ya, jangan dengan cara banyak menghafal, menulis. Sibukkan dengan itu ikhwan. Kemudian ketiga, ini tolong ini dasar-dasar ini keberkahan dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, antanwiya bidzalika himayati syariati wa difa'i anha. Subhanallah. Yang ketiga, engkau berniat untuk membela syariat Allah. Pembelaan terbesar akan syariat Allah Jalla wa Ala. Membela syariat Allah wa difa'i anha, dan mempertahankan, ya, membela syariat Allah dan juga dengan apa? Difa itu apa? Sebagai pelindung, kau mempertahankan, melindungi syariat Allah Subhanahu wa taala dari kecurangan orang, merubah, dilindungin gitu loh. Kita betul-betul siap berkata yang hak. Itu tujuan dari menuntut ilmu. Jadi kita melindungi syariat Allah dan mempertahankan keutuhan syariat Allah, jangan dirubah-rubah syariat Allah itu. Al-Qatil Izzatil Karam li'annahu laula ulama ma dhammat syariatu wa la dafi'u anha ahadun. Ingat, kalaulah bukan wasilah seorang berilmu, ulama, kan gitu. Kalau bukan karena wasilah orang yang berilmu, madallati syariah, maka syariat Allah ini nggak dijamin keutuhannya, pasti akan rusak. Kalau nggak menuntut ilmu, gimana kita akan menjaga keutuhan, kemurnian syariat Allah Azza wa Jalla? Maka publikan terus, gaungkan akan kemurnian syariat Allah dari orang-orang yang apa? Melakukan penyimpangan dan pengkaburan akan syariat Allah Azza wa Jalla. Inilah butuhnya kita dalam
berdakwah, menuntut ilmu. Baik. Al-ikhwatul kiram. Maka sungguh sarana ini nggak terjamin keutuhannya. Maka Rasulullah SAW ketika waktu perang Badar, Rasulullah itu istighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, in tuhlik hadhil usbah la tuban. Ya Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya engkau binasakan umatku yang sedikit ini, engkau nggak akan diibadahi lagi. Minta tolong kepada Allah. Maka kita juga harus istighosa kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang menjadi pembela-pembela, pelindung-pelindung, penjaga-penjaga keutuhan dan kemurnian syarat Allah dengan banyak menuntut ilmu. Subhanallah. Lihat tawakal. Apa arti tawakal, Pak? Misal contoh, anak kasih contoh aja. Tawakal apa artinya? Menyerahkan diri, kan gitu. Menyerahkan diri urusan kepada siapa? Allah. Akan apanya? Menyerahkan diri apanya? Apa yang kita serahkan? Udah, serahkan diri aja kepada Allah, nggak usah sholat, nggak usah menuntut, serahkan diri sama Allah. Tawakal kita. Dengan itu, tawakal kita menjadi orang alim, nggak usah belajar gitu, kan tidak? Kita berikhtiar berusaha, tapi keberhasilan ada di tangan Allah. Tapi ada seseorang yang bertawakal tapi kesyirikan, gitu loh. Ada orang bertawakal tapi jadi syirik dia, syirikul asghar, syirik kecil. Itu lihat dalam kitab Syarah Ushul Salasah bab at-tawakal 'ala Allah. Tawakal itu ada 4. Tawakal itu ada 4 bentuk kata Al-Imam Ibnu Utsaimin. Yang kedua, itu bab yang kedua dari tawakal tersebut. Barang siapa yang menyerahkan urusan kepada orang yang diamanahin, urusan tersebut untuk dikerjakan, itu beliau contohkan pimpinan sama bawahan. Pimpinan sama bawahan. Ketika seorang pimpinan menyerahkan urusan pekerjaan itu kepada bawahan, kira-kira dia serahkan tawakal nggak ini namanya? Tawakal nggak? Ketika pimpinan menyerahkan urusan suatu pekerjaan kepada bawahan, ini tawakal nggak namanya? Tawakal nggak, Pak? Tawakal diserahkan kepada bawahannya. Nah, ketika dia menyerahkan urusan tersebut, suatu pekerjaan tersebut kepada bawahannya, kemudian bawahannya sudah mengikuti instruksi pimpinan, tapi nggak berhasil, kira-kira pimpinan marah nggak? Biasa marah nggak? Marah. Inilah kesyirikan yang kecil. Berarti tawakalnya nggak kepada Allah, tapi keberhasilan tawakal itu kepada manusia. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Paham maksudnya? Contoh lagi, bapak-bapak lah misalnya, kan gitu. Telepon, ring, sayang, tolong itu di rumah, coba dengarkan dulu. Ini kerjakan ini, ini begini, diinstruksikan, kan gitu. Dan sudah dilakukan oleh istri, tapi hasilnya nggak sesuai dengan keinginan suami. Kira-kira ketika suami pulang marah nggak? Marah nggak kira-kira, Bu? Marah. Allahu Akbar. Marah. Inilah kesyirikan. Semestinya ketika kita bertawakal untuk menyerahkan urusan kepada orang yang kita amanahi, itu betul, tapi ketika kita menyerahkan keberhasilan ada di tangan tawakal kita, keberhasilan tawakal dan keberhasilan ada di tangan manusia, itulah syirkul asghar. Nggak boleh, haram hukumnya. Jadi keberhasilan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita perusak syariat Allah Subhanahu wa taala hingga kita melakukan kesyirikan, ikhwan. Bisa dipahami ini? Jadi kalau menyerahkan urusan kepada bawahan, kalau antum pimpinan, andai kata bawahan sudah melaksanakan instruksi antum dari A sampai Z, qadarullah nggak selesai gitu loh, nggak memenuhi target, ketika antum marah, berarti antum orang-orang yang bertawakal syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kalau nggak marah, ya sudahlah, semua udah antum lakukan, anak udah pasar sama antum dalam pengerjaan, tapi keberhasilan ada di tangan Allah, ya sudah, kita selesai. Itu yang benar, gitu loh. Enak nggak? Kalau dijalankan tuh enak nggak? Enak. Itulah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat. Yang keempat ya. Yang terakhir. Ikhlas dalam menuntut
ilmu. Antan wiya bidzalika ittiba'i syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau berniat menuntut ilmu agar engkau betul-betul bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Engkau berniat agar engkau bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna wa annaka la yumkinu an tattabi'a syari'atahu hatta ta'lama hadhihi syari'ah. Karena tidak mungkin kau bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, kalau seandainya engkau nggak mempelajari sunnahnya. Banyak orang yang nggak sunnah tapi nggak sunnah. Banyak yang sunnah tapi nggak dikerjakan. Sunnah. Jadi engkau mempelajari itu agar engkau bisa mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan egois. Banyak ini sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum teraplikasikan dalam kehidupan kita ini, al-ikhwan. Masih banyak lagi. Mau kita sebutkan banyak. Apa di antaranya coba? Nggak usah di luar Pak ya. Nggak usah sunnah-sunnah yang gohir, yang casing. Kalau casing nggak diragukan lagi. Sekarang sunnah-sunnah yang ada dalam rumah tangga. Membantu istri, meringankan istri, itu aja nggak terkerjain. Cuma ringankan mereka, muliakan mereka. Itu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyibul ikhwan, azanallahu ayyakum jami'an. Jadi kita tujuannya apa? Menuntut ilmu agar kita bisa mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa alaihi faltazim takhallusa min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Subhanallah. Ini beliau katakan bahwasanya, ketahuilah wahai kaum muslimin, hendaklah engkau itu iltizam, konsisten. Hendaklah kita semua konsisten. Istiqomah. Selalu istiqomah untuk menjaga kemurnian niat tadi 4 itu. Tolong, ada di sini nggak mengharapkan lebih kecuali apa? Ketika antum mau belajar, niatkan 4 ini. Tolong dihafal. Jangan sampai nggak terhafal, semua harus hafal. Untuk pertemuan besok, satu-satu hafal. Hafal ya. 4 ini harus dihafal, wajib. Agar kita bisa mendudukkan niat kita itu di antara yang 4 ini. Ibu-ibu, ngapal besok ya? Bulan depan ya. Kalau masuk kajian Hilyatul Thalabil Ilmi yang anak tuntut hafalan niat menuntut ilmu ikhlas karena Allah, itu harus dihafal agar kita setiap mau pergi itu pasang niat. Pasang niat itu tujuannya bukan hafalan yang anak harapkan, enggak. Supaya itu tetap ingat ketika mau belajar, ketika mau menghadiri majelis ilmu, ikhlaskan niat yang 4 itu. Masya Allah. Makanya beliau katakan di sini apa? Fa'awalaihi faltazim takhallusa. Hendaklah engkau itu istiqomah untuk memurnikan, membersihkan niatmu. Min kulli ma yashubu niyataka fi sidqit talab. Hendaklah engkau senantiasa memurnikan niatmu. Subhanallah. Dari semua yang merusak konsisten dalam menuntut ilmu hingga engkau malas. Orang yang ditolong sama Allah itu siapa Pak? Orang yang ikhlas. Makanya kenapa terkadang kita malas menghadiri majelis ilmu Pak? Karena kita nggak ikhlas, hingga Allah nggak menolong kita, nggak bisa istiqomah kita. Ingat, ketidakistiqomahan kita dalam menuntut ilmu karena kita nggak menjaga niat, hingga Allah nggak menolong kita. Tolong dulu syarat Allah, hingga Allah akan menolong kita, kan gitu. Ibu-ibu, tolong perhatikan, niat ini penting sekali dalam setiap amal ibadah, karena itu menentukan istiqomah atau tidak istiqomahnya. Subhanallah. Jadi kita itu harus apa? Memurnikan niat kita dari perkara-perkara yang merusak kejujuran dalam menuntut ilmu. Seperti apa Pak? Seperti apa? Al-zuhur, popularitas, ketenaran atau mencari tenaran.
Ingat, ketenaran itu nggak membuahkan hasil, itu hanya membuahkan awalnya penyesalan, nggak akan pernah berkah ilmu tersebut, ya ikhwan. Ingat, popularitas zuhur, kazuhur, kata beliau, kahubi zuhur. Kahubi zuhur itu adalah suka popularitas, sikit-sikit posting, sikit-sikit posting, sikit-sikit posting. Kalau posting untuk sebagai dakwah, tafadhol. Tapi kalau posting untuk membanggakan diri antum, haram hukumnya. Lihat niatnya apa posting itu. Paham ini? Ibu-ibu, ini yang suka-suka posting-posting yang nggak ada yang nggak anak katakan posting yang nggak ada manfaatnya pribadi. Kalau posting untuk dakwah, tafadhol, silakan. Supaya kaum muslimin itu bisa mendapatkan ilmu dari postingan kita. Tapi kalau kita diposting, ngapain? Apa yang bisa diambil contoh dari kita ketika kita posting? Apa coba? Nggak ada, jangan posting-posting lah. Posting makanan, posting ini, posting itu, nggak perlu ya ikhwan. Tapi kalau posting player kajian atau fadol, supaya orang tahu di sini ada kajian fadol. Taib, kahubi zuhur, hati-hati. Ketenaran itu merupakan perusak niat. Maksudnya kepingin tenar gitu loh, kepingin tenar. Nggak usah pingin tenar. Taib. Yang kedua, watafarruqu 'alal aqran. Subhanallah. Ini lagi Pak ya. Ingin lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Ingin lebih unggul gitu. Jadi dia kepingin di mata teman-temannya itu dia lebih unggul gitu. Walaupun kita ngaji sama, tapi akulah ini gitu. Akulah ini. Ini semuanya aku merintis loh, Ustaz, biar tahu antum, Ustaz ya. Kenapa kalau merintis? Kenapa rupanya? Hebat kali Bu antum. Enggak, supaya antum tahu aja. Ngapain? Anda nggak tahu pun nggak butuh gitu loh. Kalau antum merintis. Ini kalau nggak karena aku nggak duduk di sini mereka ini. Aku dulu yang merintis ini. Allahu Akbar. Biar tahu antum, donatur terbesar ana di sini. Allahu Akbar. Ini ingin lebih unggul gitu loh. Ngeritisnya sama, tapi dia kepengen menonjolkan diri, akulah gitu loh. Sifat keakuan inilah yang merusak niat ini. Maka jangan suka aku nggak ada. Allah, semua itu Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong bersihkan ini semua, jangan ada cerita apa? Aku. Sedikit aku. Antum tahu, Pak? Aku itu apa, Pak? Aku itu siapa? Ya aku. Kalau nggak aku, ya Allah, banyak ada nggak seperti ini, Pak? Ngeritis sama ini, Pak. Tapi ketika mau jaya sedikit, mau nampak sedikit aja, apa namanya? Kecerahan. Oh, ini aku. Nah, baru timbul aku. Kalau dulu kita rintis ya, kita belum nampak hasil, sudah mulai berdatangan aku, nggak kita lagi. Nah, inilah dia. Ini perusahaan niat. Jadi ini yang disebutkan oleh imam itu atafarruqu 'alal aqran. Ingin lebih unggul dibandingkan yang lain yang sebaya gitu. Ini Allah. Perusak niat ini, rusak ini semua. Maka nggak ada manfaatnya sedikit pun. Kemudian selanjutnya waj'alu sulaman lil a'radi wa a'rad. Subhanallah. Atau menjadikan alat mencapai tujuan. Jadi gini loh, antum buat kajian ini atau buat apa gitu, tujuan antum agar antum mendapatkan tujuan antum apa? Pangkat, kedudukan gitu loh. Semua antum jadi pimpinan, semua antum jadi ini jadi itu. Ini salah gitu loh. Ayo kita rintis yuk, kita rintis. Ujungnya kepingin anak itu jadi pimpinan di situ, itu tujuan itu dia. Jadi ada tujuan tertentu yang kita inginkan dari suatu kegiatan yang kita lakukan gitu loh. Kepingin anak itu jadi pimpinan, jadi panduan gitu. Paham ini maksudnya, Pak? Ini banyak ada ini. Banyak. Oleh itu bilang ini yang rusak ini. Nggak ada faedah sedikit pun. Nggak ada faedahnya.
Nggak ada kecuali apa? An-nar. Kalau dia jaga terus seperti ini, nggak dia tobat, nar ini tempat-tempatnya. Karena dia orang nggak ikhlas, tempatnya mana? Neraka. Dan dia nggak sadar kalau itu perusak amal-amal keikhlasan. Kemudian, ya, jadi tadi minjah, au mal, au ta'dim, au sum'ah, au talabil mahmudah, au sarafi wujuhin nasi ilaih. Subhanallah. Ya, seperti tujuan yang dia inginkan dari amal tersebut apa? Jabatan, kekayaan, kehormatan, popularitas, pujian, kekaguman orang antum hanya kepingin antum itu dikagumi gitu. Memanglah kalau fulan tuh memanglah katanya. Kepingin bangga doang. Waliyadzubillah. Ini kerdil ini ya ikhwan, kerdil. Gak ada para salaf terdahulu itu, gak ada. Mereka suka beramal itu sembunyi hingga sama istrinya pun disembunyikan. Subhanallah. Sama istri pun disembunyikan. Hah? Maksudnya beramal gitu loh, Pak. Antunya. Ada seorang ulama, ikhwan, ada seorang ulama, dia selama lebih kurang 20 tahun dia puasa sunnah, istri nggak tahu. Kalau dia puasa sunnah, selama 20 tahun nggak tahu deh istri puasa sunnah. Suaminya puasa sunnah. Jadi kalau pagi hari mau bekerja, dibontotin sama istri untuk makan, dia nggak sarapan, dia kepingin dibontotin aja gitu. Ketika dibontotin, sampai di jalan dia sedekahkan dengan fakir miskin. Udah, istri kan nggak tahu dan dia nggak bohong. Saya tuh pulang sore, tinggal waktu berbuka makan. 20 tahun dia sembunyikan sama istrinya. Jadi kalau bisa amal ibadah pun sama istri disembunyikan, antum bersedekah, bukan curang ya, bukan curang. Sedekah, tidak apa-apa. Antum sedekah dengan janda-janda, antum sedekah dengan janda-janda, tidak apa-apa, boleh tidak? Anda mau tanya dulu, boleh tidak? Bu, boleh tidak Bu? Boleh. Abu Daud boleh, Abu Daud ya. Ini contoh, jangan disalahpahami dulu. Antum membantu tiap hari antum kasih 20.000 atau tiap hari 50.000, antum sisihkan untuk para janda itu. Atau fakir miskin lah, atau anak yatim, atau yang gimana lah gitu loh. Sembunyikan amal tersebut, bisa jadi amal tersebutlah yang memasukkan antum ke dalam surga. Ada satu kisah dalam hadis qudsi al-ikhwan. Ada seorang di kampungnya itu dia terkenal orang yang nggak baik gitu. Ketika dia wafat, dia dimasukkan Allah ke dalam surga dan di atas alam nur, di atas cahaya. Dikasih kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia menuntut sama, ya Allah, dari mana aku dapatkan ini? Aku merasa nggak pantas aku dapat ini karena aku dulu di kampungku semasa hidupku orang yang banyak berbuat keburukan. Dan itu nggak ada. Ini salah engkau ya Allah, ini salah. Engkau salah ya Allah. Nggak mungkin aku bisa dapatkan. Kemudian Allah bertanya kepada dia, ini dalam hadis qudsi ya. Ya fulan, coba ingat amalan apa yang dulu pernah kau kerjakan? Diingat, enggak ada ya Allah, enggak ada satu amalan pun kebaikan yang bisa memasukkan aku ke surga ini, enggak ada ya Allah, enggak ada sedikit pun. Diulang lagi sama Allah, coba ingat ya fulan, amalan apa yang dulu pernah engkau lakukan? Juga enggak ingat. Kemudian Allah mampukan yang ketiga kalinya hingga dia itu ingat. Kemudian dia katakan, dulu ya Allah aku pernah mengutang-utangkan barang. Barang siapa yang bisa bayar aku minta, ku terima. Barang siapa yang tidak bisa bayar, terlutang, maka ku bebaskan. Maka Allah katakan, karena dulu engkau telah membebaskan orang nilai kesusahan, hari ini ku bebaskan kau dari kesulitanmu. Sekedar membebaskan, dan dia nggak sadar. Para salaf dulu suka menyembunyikan amalan, nggak isa popularitas, enggak. Jangan sekali-sekali kita menginginkan popularitas, kebanggaan. Kecuali kalau kita umumkan agar orang itu bisa tahu, tafadhol, silakan. Tapi kalau populis kita jangan. Tapi kalau orang itu ingin mengikuti kita, tafadhol. Tinggal innamal amalu biniat ya. Innamal amalu biniat. Tolong diperhatikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Jadi kata beliau, fa inna hadhihi amsalha idza syabat niyah. Jadi contoh-contoh ini kata beliau
Ya, contoh-contoh inilah yang dapat merusak dan melenyapkan keberkahan ilmu tadi. Jadi berkah ilmu itu nggak ada. Makanya yang ada hanya kesombongan. Kalau udah ilmu nggak berkah, Pak. Yang ada hanya kesombongan, keangkuhan, keujuban. Merasa udah selamat, merasa udah sempurna, merasa udah berjasa, merasa sudah pahlawan. Waliyadzubillah. Jadi nggak ada di sini pahlawan. Pahlawan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pejuangnya siapa? Apa penolong siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Inilah pembahasan kita pada pertemuan kita di sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang untuk apa? Maqalah sahih. Bagaimana yang dikatakan orang yang sahih, yang istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah. Jadi kita perhatikan adab. Ini adab paling terpenting, menjaga niat. Kalau udah niatnya salah ya jelek semuanya, ikhwan. Baik. Nah, mungkin ini dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan ilmu hingga kita menjadi mulia dari mulia karena Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita tegakkan dengan amal ibadah. Cuman itu yang kita harapkan, enggak ada yang lain. Kita menuntut ilmu agar kita mulia dan dimuliakan Allah dengan apa? Amal ibadah. Maka tolong sibukkan diri dengan ibadah, terutama jaga lisan kita untuk ketika kita sendirian Pak, Ibu, jaga lisan kita untuk senantiasa berzikir. Tuba, kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran. Berbahagialah orang-orang yang mendapatkan buku catatannya nanti di yaumul kiamat penuh dengan kalimat tulisan istighfar. Karena yang akan dicatat oleh para malaikat itu apa? Ucapan kita. Subhanallah. Maka perbanyak kalimat istighfar kepada Allah. Takbir, tahmid, tasbih, itu jangan dihilangkan. Itulah tanda-tanda kecintaan Allah yang akan Allah turunkan kepada seorang hamba. Sibukkan ketika apa itu? Amal lisan gitu loh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wa hadzal ilmi fa'tabiru bil absar la'allakum tuflihun. Nah, barang siapa yang bertanya, tafadhol silakan sambil menunggu pertanyaan. Ini ada apa yang amanah untuk ana menyampaikannya kepada para ikhwan dan akhwat dan kepada para pemirsa di akun YouTube ini dimanapun Anda berada, baik yang terjangkau ataupun tidak terjangkau. Ini diumumkan bahwasanya alhamdulillah di kota Sidimpuan kita ini, kota Sidimpuan ini telah terbuka atau dibuka ya kantor untuk wasilah melaksanakan ibadah di tanah suci, yaitu Travel Awu yang ada di mana itu Pak? Kampung DPR ya, komplek DPR. Mati HP anak lupa di sini. Nah, jadi di komplek DPR, intinya di Padang Sidimpuan, yang mungkin bisa dirujuk dengan apa namanya kontak personnya itu Ummu Azra. Kalau di Sidimpuan sini Pak ya, Bu, para pemirsa. Dan begitu juga kalau di Tebing Tinggi itu kepada anak langsung pribadi. Jadi semua kita sudah mempersiapkan wasilah-wasilah kepada kaum muslimin, travel yang bernama Awu Amanah Wisata Umroh, yang insya Allah ini ditegakkan, dijalankan secara amanah, secara sunnah Rasulullah SAW. Yang alhamdulillah insya Allah menyusul semuanya dari asatidz kita yang akan membimbing insya Allah pada bulan Syawal dan bulan Juli. Insya Allah anak yang akan membimbingnya insya Allah pada umroh di tahun 2025 ini. Insya Allah bagi siapa yang ingin bekerja sama ataupun ingin menabung ataupun ingin menjalankan umroh melalui travel, kita tunjuk ya ataupun kita arahkan kepada kantor cabang yang ada di tebing yang ada di Sidimpuan ini ya. Mungkin bisa dilihat dari akun YouTube ini, insyaallah nanti juga akan dikasih tahu ya. Semoga ini bisa menjadi wasilah kita untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita membimbing secara sunnah dalam pengamalan agar kita tetap ikhlas dari keberangkatan sampai kepulangan. Kita mencoba untuk membimbing kaum muslimin dan kaum muslimat untuk melaksanakan ibadah umrah itu secara ikhlas dari mulai keberangkatan sampai
pulang. Jadi kita ingatkan terus. Jadi nggak ada. Insya Allah kita ingatkan. Paling utama itu adalah apa? Keikhlasan. Karena modal besar kalau nggak ikhlas sama saja sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti bisa dirujuk, bisa bisa dikonfirmasi ke akun TikTok kajian kita di Sidimpuan Bertauhid ataupun Yayasan Yasir ya. Nah ini bisa nanti ditujukan biar kaum muslimin dan kaum muslimat bisa mendapatkan kabar gembira yang sangat agung ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillah, Afansat, boleh ulang poin nomor 3 ya dalam mufsid kalimat Arabnya Finniyah. Oh, 6. Jadi at-tafarruqu 'alal aqran. At-tafarruqu 'alal aqran itu maksudnya yaitu ingin lebih unggul gitu. At-tafarruq itu ingin lebih unggul dibandingkan dengan teman sebaya walaupun kritisnya sama, tapi itu tadi kalau pertama itu apa maksudnya itu? Ini pilih kita berjuang sama-sama. Udah mulai nampak ini kan aku. Nah gitu, ingin unggul dia gitu. Inilah at-tafarruqu 'alal aqran. Ya, ingin unggul dibandingkan teman sebaya, teman seperjuangan. Atau wa ja'alahu sulaman lil a'radi wal a'rad. Ya. Yaitu apa? Menjadikan alat wasilahnya tadi, yayasan atau apa itu sebagai tujuan untuk tercapai niat dia. Apa itu? Pangkat, ya. Kemudian jabatan, kekayaan, kehormatan, popularitas. Jadi tujuannya untuk dunia gitu. Jangan jadikan amal akhirat dijadikan tujuan untuk mencapai tujuan dunia itu maksudnya. Inilah perusahaan amal. Jadi hilangkan itu untuk urusan dunia. Tapi fokus kita kepada urusan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, mufsifin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Boleh. Pertanyaan dari suami ya, Ustaz. Iya, Bu. Warisan dari oknum kan, Ustaz. Jadi ada kan mau dijual gitu. 5 orang saudara laki-laki semua. Terus hasil dari jualan warisan ini apakah boleh dijadikan uang dengan ibu? Ibu siapa ini? Ibunya suami. Sama bagiannya. Ini tanah punya kakek. Iya, Ustaz. Ibu nggak dapat. Ibunya suami itu berarti dia menantu atau menantu nggak dapat. Menantu nggak dapat. Yang dapat itu anak. Menantu nggak dapat. Naam. Tilka hududullah fala ta'taduha. Lihat dalam surat An-Nisa itu ya. Tentang masalah harta warisan. Inilah hukum Allah, jangan engkau langgar hukum Allah. Wa may yata'adda hududallah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, maka Allah akan persiapkan bagi mereka itu neraka. Hah? Oh, bukan waris, hibah atau waris ini? Katanya ada perjanjian orang bikin wasiat dari kakek yang meninggal itu. 6. Ada kan kakeknya kan meninggal, Ustaz. Jadi meninggalkan ayahnya suami kan? Iya. Udah meninggal, ayah dari suami juga sudah meninggal. Sekarang suami yang hidup sekarang kan sama adiknya. Terus ada warisan peninggalan pemiliknya mereka tuh Ustaz kan? Apakah si ibu suami anak gitu kan? Menanya gitu kan? Apa gini, Bu? Contoh dulu, Bu ya. Ini yang meninggal misalnya mertua ibu ini, Bu ya. Iya.
Mertua ibu. Ibu ini kan sebagai menantu kan? Bukan saya yang bicarakan, tapi ibu mertua saya. Iya, ini contoh-contoh. Iya, memang warisan dari kakek suami bukan. Oh begitu. Sekarang tuh yang hidup. Mau menjual warisan omnya yang dulu kan. Waduh. Tapi ibu mau bagian sama harus membagi, mereka kan sudah laki-laki. Jadi harus bagi endang sama ibu, harus mendapat ibu ini kan. Iya, anak belum paham ibu ini siapa gitu. Iya, ibunya suami. Namanya paham ya kan? Mamanya cucu dari kakek tadi. Itu di luar itu kan. Nah, kalau itu harta si suami tadi, dia meninggal, maka si ibunya dapat. Ini masalahnya ini dari kakeknya gitu loh. Jadi dari kakeknya itu sebenarnya dia tuh nggak dapat gitu loh. Dia nggak dapat hukum, maka ini kesalahan ini Pak ya. Ibu ini suatu kesalahan besar yang ketika meninggal dan ketika meninggal harta itu nggak cepat dibagi hingga akhirnya keturunan ini siapa yang dapat. Itu yang paling sulit. Contoh lagi, maaf nih contoh. Misalnya istri anak meninggal, ini contoh. Afan ya, misal istri anak meninggal. Seharusnya kan harta anak dibagi nih kan kepada anak-anak. Kemudian anak nggak bagi harta ini. Anak pun menikah dengan seorang wanita lagi. Ini contohkan anak aja biar enak. Menikah lagi. Kemudian meninggallah anak. Kan gitu. Semestinya istri anak ini nggak dapat dari harta ini. Anak-anak dari istri yang kedua ini nggak dapat semestinya. Paham itu? Tapi karena nggak dibagi, terakhir ya anak yang dari istri kedua dapat. Seharusnya nggak dapat. Ini dari istri pertama seharusnya dapat. Paham maksudnya nih? Ini yang salah. Udah berapa keturunan gitu loh. Apalagi ini sempat kakek meninggal, belum dibagi, kemudian meninggal orang tuanya, baru si ibu dibagi. Ini Afan, ini agak sedikit. Jadi kita harus terperinci. Ini harus terperinci, diurut dari pertama lagi. Ini harus diurut dari pertama siapa yang dapat, kemudian turun ke siapa gitu. Ini sulit kalau seperti ini. Ini harus pakai kali-kali ini. Tapi Ustaz, ayah mertua saya satu-satunya laki-laki, anak tunggal Ustaz ya. Dan meninggal. Iya. Kakek udah meninggal, anaknya pun yang tunggal itu udah meninggal juga gitu. Harta belum dibagi. Tinggallah cucu. Hartanya paling bagi. Misalnya kalau di orang Batak, hukum naik untuk ibotonya Amang Boru sudah dikasih. Sulit itu Bu. Gimana? Berarti ini berapa keturunan ini? 2 keturunan belum dibagi kan? Ya susah lah seperti ini. Tapi udah selesai ya Ustaz, bagian dari ayah mertua kan sama ibotonya udah selesai. Oh kalau udah selesai, udah sama ridho, ya udahlah bertobat kepada Allah kalau salah udah selesai. Maksudnya Ustaz, sekarang kan ke anak, ke cucu ini. Sekarang kan cucu yang hidup. Iya. Apakah harta warisan dari kakek ini ibunya suami Anda mendapat lagi sama bagiannya jadi bagi 6 gitu? Itu tadi kalau keturunan yang kedua, ibu ini tetap dapat. Keturunan kedua ini ibu ini dapat gitu loh. Dapat dari siapa? Dari suaminya kan gitu. Dapat. Cuman cara ngitungnya gimana gitu loh. Tetap dapat Bu. Cuman berapakah dia harus dapat? Apakah 1/8, apa 1/7, apa 1/6? Itu harus dihitung. Tapi biasanya lebih condong kalau seorang istri suaminya meninggal itu dapat bagian dari suaminya ya, bukan dari kakeknya. Bukan dari kakeknya, tapi dari suaminya itu lebih kurang kalau kita urut ya secara global itu 1/8 udah selesai gitu loh. Tapi dari harta suami ya, jangan dicampur-campur nanti kedoliman nanti. Jadi harta zolim ya, bukan hadiah menjadi hadiah. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Pertanyaannya tips aturan atau kiat-kiat dalam menjaga keikhlasan. Baik. Ini sebenarnya tips-tips itu yang pertama ada 3 ini untuk menjaga keikhlasan. Tapi yang paling utama 1. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ambil kembali kepada perkataan istirza. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Ini tips untuk paling mudah untuk ikhlas. Aku dari Allah, kan gitu. Dan akan kembali kepada Allah. Aku dari Allah berarti aku milik Allah, kan gitu. Aku coba pahami dulu. Kalau kita milik Allah. Ketika kita milik Allah, maka kita harus mempersembahkan semuanya itu kepada siapa? Allah. Pahami dulu kalimat istirza. Itu kiat yang paling dominan. Maka untuk menghilangkan untuk menjadikan kita ikhlas, ingat kita itu datang dari Allah dan kita milik Allah, dan apa yang ada ini titipan Allah. Maka semuanya itu harus dipersembahkan, diperuntukkan kepada Allah, bukan untuk kepada selain Allah. Itu kiat yang paling utama. Tapi insya Allah, inilah pada pertemuan yang akan datang ini, kita akan membahas tentang masalah kiat-kiat dalam, termasuk kiat-kiat dalam menuntut ikhlas dalam menuntut ilmu. Ini yang akan kita jaga ini, yang akan kita jelaskan akan pertemuan akan datang. Cuman intinya dari menjaga niat yang ikhlas itu, yakinlah bahasa kita milik Allah dan kita titipan Allah, bahkan nikmat Allah yang nikmat yang ada pada diri kita itu titipan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita betul-betul hidup ini untuk Allah. Itu kiat yang paling utama. Tapi insyaallah pembahasan akan datang kiat-kiat dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu. Insyaallah sabar. Bagi para penanya ini tolong sabar. Karena kita masih menyebutkan apa? Contoh-contoh ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas, ini contoh-contoh ikhlas. Tapi kiatnya insyaallah akan kita sebutkan nanti. Nah, wallahu a'lam, sabar. Ikutin episode yang akan datang. Supaya kita tetap mengikuti episode dengan episode demi episode. Nanti kalau sampai ke sekarang habis cerita, episodenya habis. Nah. Kalau ayah, kalau harta ayah atas nama anak dan istri kedua, anak dari Islam, anak dari istri pertama bisa berbuka. Tunggu Pak, pelan-pelan dulu Pak. Kalau harta ayah, apa tadi Pak? Dibikin atas nama anak dari istri kedua, berarti ini anak istri pertama enggak ini Pak? Oh gitu ya. Oh berarti harta ayah tadi diatasnamakan ke anak dari istri kedua. Apakah dalam Islam anak dari istri pertama bisa menggugat? Iya, kan ini kedoliman. Ini kedoliman ini. I'dilu baina auladikum. Jadi kalau diatasnamakan anak dari istri kedua, siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya sini, Pak? Anak dari istri kedua. Jadi anak dari istri pertama bukan anak dia gitu. Kau sudah bahaya ini. Ini kedoliman. Wajar dan dia harus menggugat karena ini kedoliman. Siapa yang melakukan kedoliman di sini? Si ayah tadi. Jadi ini suatu hal yang wajar kalau si anak menggugat ya harta atas nama anak tadi yang dikasihkan anak, nggak boleh. Kalaupun iba, silakan iba, tapi nggak boleh lebih daripada sepertiga. Ini udah salah semua, ini bukan sepertiga lagi, sepenuhnya. Harta rumah, kebun, habis. Ini kedoliman. Dan anak harus nuntut. Kalau pencarian antara istri kedua dengan suami ini, anak yang kedua atas nama anak kedua. Nah sekarang masalahnya yang mana ini kan gitu? Iya, kalau seperti itu mungkin bisa jadi. Tapi kan masalahnya ini, Atas suami kian. ini kan
Kalau harta ayah dikasih atas nama anak dari istri kedua, berarti kan ada istri pertama ini kan? Nggak ada istri kedua tanpa istri pertama. Hah? Ya udah pasti harta si anak ini dari istri kedua, karena sudah di atas namakan ke anak yang dari istri kedua. Jadi anak dari istri pertama, mungkin istrinya nggak ada, mungkin anaknya nggak ada gitu. Nggak mungkin nggak ada istri pertama, ada istri kedua. Betul nggak Abu Daud? Ada istri kedua dan ada istri pertama. Jadi ini kedoliman. Status hartanya Pak, walaupun ini status hartanya, kan i'dilu baina auladikum. Sekarang ini pertanyaannya lagi Pak ya. Ini dari istri pertama ada anak enggak ini? Pasti ada kan, karena di sini dari istri pertama dalam Islam anak dari istri pertama menggugat. Iya betul, berarti ada istri pertama, anak dari istri pertama. Berarti dia nggak adil. Walaupun Pak ya, walaupun ini pendapatan dari istri yang kedua, dari istri kedua, tapi ini kan anak tetap ada kan? Ini anak siapa ini? Anak dia juga kan dari istri pertama, harus adil gitu loh. Walaupun istri kedua, istri pertama, istri ketiga, istri keempat, namanya anak kandung, harus adil, nggak ada cerita. Misalnya contoh ya Pak ya, contoh ini contoh Abu Daud ya, contoh, jangan salah Abu Daud. Istrinya dia langsung 1 bulan itu menikah sampai 4 kali dia. Minggu pertama nikah istri pertama, minggu kedua nikah lagi, minggu ketiga menikah lagi, minggu keempat nikah lagi. 4 dalam 1 bulan itu 4 contoh gitu loh. Contoh ya Bu Jundi ya, jangan salah, antum salah. Udah gitu, kan ini banyak anak ini Pak, banyak anak ini, kan lahir sama ini 20 tahun mereka hidup, alhamdulillah 20 tahun hidup. Berarti kan anak mungkin 5, 20 lah mungkin, 5, 20 kan gitu. Harus bagi sama nggak ini? Harus bagi sama. Dulu baina auladikum. Istri pun harus bagi sama gitu loh. Nggak boleh enggak. Lah ini malah dikasih istri kedua. Dikasih anak dari istri kedua. Jadi anak dari istri pertama mana? Ini kan kedoliman. Nggak boleh, haram ini hukumnya. Zolim, betul zolim ini. I'dilu baina auladikum. Berbuat adillah kamu di antara anak-anakmu. Nah. Masa harta yang dihasilkan ini pencarian istri kedua dengan suami ini gimana Pak? Tetap kalau itu berserikat Pak, ini berserikat dia kan, tapi bukan milik istri ya, ini berserikat. Tetap anak itu harus dapat bagian, harus ada bagian, karena dia itu juga anak dari orang tua yang pertama kan, orang tua dari bapak ini tadi kan gitu, tetap dapat. Misalnya contoh lah Pak ya, meninggallah istri pertama. Dalam keadaan nggak punya apa-apa, rumah pun nyewa kan gitu, makan pun pas-pasan kan gitu, tanah pun sebidang tanah 1 meter nggak ada. Misal contoh ya Pak ya, menikah lagi dia dengan istri kedua kan gitu, menikah dia, anaknya 3 atau 4 atau 1 lah kita katakan, dari istri pertama 1, menikah lagi dengan istri kedua, mungkin rezeki mulai naik nih Pak, dapatlah banyak kan gitu. Tetap status anak dari istri pertama sama dengan anak status istri kedua, karena berserikat mereka gitu, tetap dapat. Cuman masalahnya ini si ayah ini lebih cenderung kepada istri kedua mungkin kan gitu, lebih cantik, lebih kaya, lebih muda, lebih susah. Lebih baik berarti. Ini ada balasannya dari pemirsa. Masya Allah, tabarakallah, ingin menangis jadi istri dan cerai tapi ayahnya tidak terbuka dan Iya. Jadi kalau memang nggak memberi, karena memang ada, beda kalau nggak ada ya. Dari istri pertama yang cerai, dia meninggalkan anak dan tidak dinafkahi, itu statusnya anak yatim. Statusnya anak yatim. Tapi bukan anak yatim hakiki Pak ya, tapi majazi. Kalau memang nggak mau nafkahin,
Tapi kalau memang nggak ada, lain cerita ya. Kalau memang nggak ada, nggak bisa nafkahi betul gitu loh. Kan beda ini. Tinggal asbabnya apa ini, kan gitu. Jadi kalau dia itu si ayah tadi itu yang menceraikan mamanya dan anaknya nggak ternafkahi gara-gara memang nggak ada yang bisa dia nafkahin kan gitu, ya sudah, Allah maafkan, namun tidak bisa. Tapi kalau memang ada tapi nggak mau nafkahin, ya berarti statusnya itu apa? Anak yatim. Tapi majazi bukan hakiki ya. Kalau dia bertanggung jawab menafkahnya, walaupun suami ini mati hidup. Suami yang mana nih Pak? Jadi bapak yang Iya. yang menyerahkan harta kepada anak yang dua itu tadi. Anak yang pertama dibiarkan gitu. Zolim. Hah? Apa itu kasusnya? Zolim besar itu. Itu dosa besar itu Pak. Dia abaikan anak kandung dia dari istri pertama dan dia perhatikan anak kandung dia dari istri kedua. Zolim besar itu Pak. Dosa besar itu. Walaupun maaf cakapnya ini cerai ya Pak ya. Cerai atau mati lah kita katakan. Terlepas dari mana. Walaupun cerai atau mati tetap anak ini sama si ayah tapi nggak diopenin ataupun sama ibu nggak diopenin tetap dia dosa gitu. Nggak boleh. Nggak boleh harta itu jatuh ke anak dari istri kedua, nggak boleh. Hah? Yang jatuh ke anak istri kedua secara mutlak gitu, yang Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi, kalau itu harta itu bawaan dari istri yang kedua, mungkin dia kaya, janda kaya dia, tapi nggak punya anak, punya rumah, punya mobil, punya apa, kemudian bapaknya tinggal datang gitu, datang, kemudian nggak lama kemudian meninggal, ya memang kemudian apa, lahir lah kan gitu kan, itu memang dari istri kedua, itu milik dia, dan bapak itu nggak ada hak dia gitu, bapak nggak ada hak. Contoh Pak ya, contoh, bapak sama ibu misalnya, ibu punya harta warisan pribadi dari orang tuanya, kan gitu. Bapak punya harta, ibu punya harta juga dari penjara sama bapak, misalnya kan gitu. Ini ada dua, 1 hektar harta warisan dia pribadi dari orang tua dia, dari orang tua ibu, 1 hektar harta dari pendapatan bapak sama ibu, kan gitu. Nah, ketika bapak meninggal, yang dibagi 1 hektar ini aja, 2 hektar, 1 hektar ini enggak. Ini milik dia, ini belum dibagi karena dia belum meninggal. Paham? Kalau ibu meninggal, baru harta ini dibagi lagi. anak yang pertama, anak yang pertama Yang mana Pak? dari istri yang pertama. Iya dapat. Enggak, ini enggak istri pertama, tetap istri satu ini Pak. Yang saya katakan ini satu. Istri satu. Ini contoh, maaf ya, bapak sama ibu. Bapak selama menikah sama ibu dapat tanah 1 hektar lah, udah gitu aja. Dah. Tiba-tiba ibu dapat harta warisan dari orang tuanya 1 hektar juga kan gitu. Berarti teritulah harta bapak situ 2 hektar kan gitu Pak. Ketika bapak meninggal, harta 1 hektar tadi itu nggak boleh dibagi Pak. Harta 1 hektar dari warisan orang tua si istri tadi itu nggak boleh dibagi dulu. Karena itu bukan milik bapak. Yang dibagi itu harta 1 hektar dari bapak. Paham? Pencarian. Iya, pencarian. Yang harta tadi itu yang harta warisan 1 hektar itu nggak boleh dibagi dulu karena itu milik ibu dan ibu belum meninggal. Dan itu bukan harta perserikatan. Itu harta warisan dia pribadi gitu. Jadi kan yang mewaris nanti kan Hah? yang harta warisan dari Iya, dia kan punya anak dia, Pak. Ibu kan punya anak kan? Ketika meninggal ya anak lah. Anak bapak lah misalnya. Ini contoh, ini saya contohkan bapak supaya enak gitu, Pak. Andai kata bapak meninggal, yang pertama kali dibagi harta warisan itu adalah harta yang 1 hektar dari hasil pencarian bapak sama ibu. Udah. Harta warisan, penerima warisan ibu tadi jangan diganggu-gugat dulu. Udah. Berarti ibu dapat 1/8 kan gitu Pak ya. Anak-anak dapat kan gitu. Qadarullah. Misalnya contoh nih Pak. Sebulan kemudian meninggal lagi ibu. Kan gitu. Harta ini maka dibagi lagi kepada anak tadi. Nah gitu loh. Bapak nggak dapat lagi. Bapak kan udah tinggal duluan. Gitu loh. Iya. Ya itu bagi tanah gitu Pak. Maksudnya kan. Nah.
ibu meninggal, maka dia harus dibagi kepada ya anak-anak bapak lu dulu, kan gitu. Yang 1 hektar tadi, begitu caranya Pak. Bisa dipahami nih Pak? Kan ibu ini punya harta sendiri, itu nggak boleh bapak gugat itu loh Pak. Harta warisan dari istri kita, harta warisan dari istri kita, itu nggak boleh digugat. Sini mintalah. Kan kita udah suami istri, nggak boleh. Itu harta pribadi dia, seperti harta harta apa? Mahar. Mahar itu nggak boleh, itu harta milik pribadi dia. Nggak boleh digugat. Kalau memang kamu sayang sama aku, kasihlah bukan warisan itu. Berarti kalau kamu nggak sayang, nggak cinta kamu sama aku, nggak boleh dibujuk-bujuk, nggak boleh. Seperti harta warisan itu milik pribadi dia, bukan harta perserikatan. Jadi harus bagi pertama dulu Pak. Harta perserikatan yang pertama yang 1 juta dibagi dulu. Dibagi udah selesai. Ibu kan punya harta sendiri 1/8 dari bapak tadi, yang 1 hektar itu dapat 1/8. Kemudian ibu kan masih punya pribadi nih. 1 hektar kan? Teruslah. Berarti kan 1 hektar 1/8 lah tambah harta ibu pribadi kan? Sisanya itu kan untuk anak-anak. Udah kan, kemudian ketika ibu ini meninggal, harta yang 1/8 tadi tambah 1 hektar bagi lagi kepada si anak tadi gitu loh Pak. Berarti anak 2 kali. Nah gitu loh. Masalah kalau ini tadi kan enggak, ini kan beda. Kalau ini tadi bingung kita dari istri kedua. Anak dari istri kedua pula yang menguasai kan. Cukup. Hanya kronologinya tadi atas pencarian suami dengan istri kedua ini. Nah, ini kapan ditadikan di Iya Pak. Ketika dia menikah dengan suaminya ini, dia status istri kedua, kan bisa belum dapat harta ini Pak. Boleh nyari. Tetap status anak dari istri pertama seperti anak dari istri kedua. Karena bapak dia juga kan satu bapak ini kan, cuman mama aja gitu. Jadi kalau bapak meninggal, bagi sama. Bagi sama Pak. Nggak boleh. Apa? Anak yang pertama ini diabaikan, jadi anak yang dari kedua ini lebih monoton menguasai para anak. Itu tadilah kesalahan seorang suami tadi Pak. Itu kesalahan seorang suami yang tidak tahu bagaimana cara memperlakukan anak-anaknya dari istri pertama dan istri kedua. Itu kesalahannya. Semestinya dari awal sudah kasih tahu, kalian status sama di mataku. Mau anak dari istri pertama atau dari istri kedua, sama statusnya di mataku. Kita harus adil gitu Pak. Masalahnya kita itu nggak adil, itu masalahnya. Sulitnya seperti itu, mau betul, kejadian itu banyak Pak. Lebih condong kepada anak dari istri kedua. Istri pertama, anak dari istri pertama terabaikan. Karena memang mungkin nggak seperti kedudukan istri kedua kan. Subhanallah, ini kan musibah ini Pak. Musibah terbesar ini, waliyadzubillah. Sama. Harus disamakan statusnya itu. Nah, udah asar ya, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Wa hadil ilmi fa'tabir sallallahu alaikum tuflihun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.